Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fani Kurniawan, NIM T 2019-8154, akan menjelaskan materi fotorespirasi. Fotorespirasi sendiri ialah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Proses ini dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis, yaitu yang berupa glukosa, dengan pemanfaatan CO2 dan O2 dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi. Akibat fotorespirasi, fotosintesis neto atau hasil bersih menjadi jauh lebih rendah daripada seharusnya. Namun, fotorespirasi diketahui juga menjadi pemasok beberapa komponen dasar proses fotosintesis pula. Selain itu, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan lebih terjaga kesetimbangannya. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme fotorespirasi. Fotorespirasi disebut juga asimilasi cahaya oksidatif. Ini terjadi pada sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan ceriga seperti kedelai dan padi. Proses fotosintesis merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis. Proses ini terjadi pada stroma dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Pada saat fotorespirasi, sisi yang aktif pada rubisco yaitu pada sisi oksigenase dan bukan karbon dioksida yang mengikat dengan karboksilase RUBP. Jika kadar CO2 dalam sel rendah, RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat. P-gliserat akan difosforilasi oleh ADP membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisom, lalu mitokondria, kemudian kembali ke peroksisom untuk dirubah menjadi serin, lalu gliserat masuk ke kloroplas untuk proses secara normal oleh siklus Calvin. Sebagian karbon dioksida yang dihasilkan dalam reaksi ini dilepaskan, sisanya dikembalikan ke kloroplas untuk ikut serta dalam fotosintesis. Bisa dilihat pada gambar di samping. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, yaitu glikolisis, Daut-Krebs, dan rantai respirasi. Respirasi biasa mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, yang juga membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Penetapan laju fotorespirasi sangat sulit karena CO2 yang dihasilkan pada respirasi akan disematkan kembali pada fotosintesis. Derajat fotorespirasi dapat ditentukan memakai suatu indeks yang disebut dengan titik kompensasi, yaitu suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan CO2 yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan oleh fotosintesis. Keadaan ini menyebabkan tanaman dalam keadaan statis. Oleh karena itu, supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik, usahakan tanaman mendapat intensitas cahaya di atas titik kompensasi. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa
Proses fotorespirasi ini didukung oleh organel kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Ya, bisa dilihat dari tabel di samping yang menunjukkan perbedaan antara tumbuhan C3, C4, dan CAM. Untuk tabel ketiga, ciri pembeda fotorespirasi untuk setiap jenis tumbuhan. Untuk tumbuhan C3 ini fotorespirasi yaitu dapat terjadi. Mengapa bisa terjadi? Bisa terjadi bila CO2 sedikit, maka Rubisco dapat berikatan dengan O2 membentuk fotorespirasi. Hal ini akan mengakibatkan fotosintesis yang terjadi di dalam tumbuhan C3 tidak dapat berjalan secara maksimal. Sedangkan pada tumbuhan C4 ini ada tapi hampir tidak dapat terjadi karena pada tanaman C4 PEP karboksilase memiliki afinitas CO2 yang tinggi. Akibatnya CO2 jenuh atau banyak sehingga tidak memungkinkan Rubisco untuk berikatan dengan O2. Hal ini akan mengakibatkan fotosintesis pada tumbuhan C4 dapat berjalan secara maksimal. Sedangkan pada tumbuhan CAM ini bisa terjadi atau bahkan tidak terjadi karena pada tanaman CAM juga memiliki PEP karboksilase yang dimana memiliki afinitas CO2 yang tinggi. Akibatnya jumlah CO2 jenuh atau banyak sehingga tidak memungkinkan Rubisco untuk berikatan dengan O2. Hal ini mengakibatkan fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan CAM dapat berjalan secara maksimal. Untuk keuntungan dan kerugian fotorespirasi bagi tanaman. Untuk keuntungannya, fotorespirasi ini mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Yang kedua, penghasil fotorespirasi ini sebagai penghasil asam amino. Yang ketiga, fotorespirasi lebih efisien dan menghasilkan lebih sedikit ATP. Tanaman bisa lebih unggul pada saat kadar CO2 di udara tinggi. Untuk kerugiannya, pada saat kadar CO2 di udara rendah, enzim Rubisco akan berkaitan dengan O2 dan bukan CO2. Hal itu membuat proses fotorespirasi menjadi tidak bermanfaat atau unfaedah bagi tumbuhan tersebut. Sekian dari penjelasan materi fotorespirasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.